Hai Temaraters, welcome back dan selamat datang untuk Temaraters yang baru di channel ini. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang terbaik supaya kita bisa meresonansi hal yang baik pula untuk sekitar kita. Kembali di Sabtu Review, bedah buku belajar nulis. Di sini kita itu nggak hanya mereview buku untuk rekomendasi bacaan aja ya Temaraters, tapi kita juga mengambil hal yang bisa kita pelajari sebagai penulis pemula. Nah, hari ini buku yang akan kita bahas adalah sebuah novel romantis. Ya, novel romantis itu judulnya adalah ini, La Dea. Ya, buku ini ditulis oleh dua orang penulis, yaitu Mas Dani dan Mbak Rina, dan terbitnya itu di penerbit Lovrins. Nah, BTW Temaraters, penerbit Lovrins ini pernah kita bahas di penerbit-penerbit indie rekomendasi dari aku ya. Nih videonya pernah kita bahas di sini. Nanti Temaraters yang belum melihat silakan langsung aja cek di link tersebut ya. Nah, kenapa aku rekomendasikan Lovrins? Karena memang hasil cetakannya itu bagus ya, layoutnya itu bagus ya, dan kertasnya itu tebel, covernya juga bagus ya, seperti ini. Nah, jadi pokoknya hasil cetakannya itu cukup memuaskan ya. Jadi bagi Temaraters yang misalnya ingin terbit di penerbit Lovrins, ini merupakan penerbit indie, linknya aku sudah sertakan di description box ya. Nah, juga misalnya kalau mau kepo tentang Mas Dani dan Mbak Rinanya ini juga udah aku letakkan link penulisnya di description box. Baiklah, langsung aja aku akan ceritakan sedikit isi dari novel romantis berjudul La Dea ini ya. So, kisah ini datang dari seorang pria berusia 39 tahun bernama Abimanyu dan biasa dipanggil dengan Bayu. Dia sudah pernah menikah ya dan bercerai 8 tahun yang lalu karena istrinya itu ternyata gagal move on dari mantannya ya. Jadi selama 8 tahun itu dia menjomblo, dia tahan sendirian, tapi kemudian bertemu dengan seorang wanita bernama La Dea. La Dea ini digambarkan sebagai karakter yang sangat cantik ya kan, pintar, dan tapi dia memang susah sekali untuk didekati. Mereka ini bertemu ketika mereka bekerja sama, perusahaan mereka itu bekerja sama gitulah ya, di sebuah proyek. Terus si Bayu ini yang langsung merasa klik gitu ya, langsung merasa kayak ketika lihat si La Dea ini, inilah tambatan hatiku yang terakhir, itu langsung ngejar-ngejar si La Dea Temaraters. Tapi memang ya Bayu ini kayaknya agak nafsuan ya kayaknya ya. Makanya ada adegan-adegan dewasa yang ada di buku ini. Nah, bagi Temaraters yang usianya 18 tahun ke bawah, jangan baca buku ini. Ini ada dikasih tanda nih, 18 plus ya. Jangan coba-coba baca buku ini. Nah, selayaknya sebuah kisah romantis yang seru, tentu saja harus ada tantangan yang membuat kedua pasangan yang ada di dalam buku ini itu tidak bisa bersatu ya. Nah, rintangan yang dialami Bayu untuk mendapatkan La Dea ini cukup banyak ya Temaraters. Banyak misteri-misteri yang ternyata disimpan oleh La Dea, dan uniknya rupanya mempunyai hubungan dengan Bayu. Seru ya Temaraters? Oke, nggak usah pakai lama, yuk kita breakdown novel La Dea karya Mas Dani dan Mbak Rina. So, ini ceritanya ini menurut aku tergolong sederhana ya, ringan gitu. Tapi penggarapannya itu menurut aku itu cukup bisa bikin novel yang dengan cerita sederhana itu menjadi menarik ya Temaraters, dan bikin penasaran kali. Nah, ini nih yang bisa kita pelajari, bagaimana caranya sebuah cerita sederhana itu kok bisa bikin jadi seru, jadi menarik gitu ya kan. Nah, jawabannya setelah aku baca dan aku perhatikan ternyata terletak pada penyusunan plot. Jadi langsung aja kita intip mana penyusunan plot dari novel La Dea ini. Terus terang ya Temaraters, sebenarnya novel La Dea ini itu sebenarnya kurang memiliki bab pembuka yang berkesan, kurang memiliki bab pembuka yang memikat pembaca gitu ya Temaraters, karena memang cenderung biasa aja. Nah, namun beberapa lembar kemudian langsunglah ada inciting incidentnya, bisa bikin tensinya itu jadi naik gitu kan, jadi mulai seru ya Temaraters. Apalagi ketika kita melihat si Bayu ini, karakter kita ini gerasa gerusu kali dia waktu ngejar si La Dea itu, bikin gemes, bikin pala sebenarnya Temaraters. Kenapa kok dia nyosor kali gitu ya? Mungkin karena dia udah menduda cukup lama gitu ya. Jadi kayak nengok, iya digambarkan di sini itu dia nengok si La Dea itu macam nengok rendang. Betul ya Temaraters. Pokoknya kita pala dengan cara dia yang cukup kasar ya menurut aku.
Tapi justru itu membuat kita cukup terhibur ya teman-teman. Terus kelakuan si kucing garongnya si Bayu ini memang bikin kita cukup terhibur. Jadi seperti aku katakan tadi, keistimewaan cerita sederhana ini adalah terdapat banyak plot twist yang diletakkan di sana sini teman-teman. Jadi kita itu merasa kayak terus penasaran gitu, ini gimana akhirnya si Bayu dan si Ladea ini. Satu bocoran ya ini tentang plot twist yang ada di Ladea ini ya. Bagi teman-teman yang nggak suka spoiler bisa dilewati ini beberapa detik ya. Jadi si Ladea ini diketahui si Bayu dia sudah punya seorang anak berumur 8 tahun ya. Iyalah, seorang anak berumur 8 tahun, 9 tahun gitu. Nah, jadi dikira si Bayu itu anaknya. Tapi kemudian ketika si Ladea melihat si Bayu, justru si Ladea menyangka ini anak yang diasuh ini adalah itu anak si Bayu, karena memang si Ladea itu mengasuh bukan anak dia. Nah, ini ada masa lalunya dengan si Bayu ya kan, bahwasannya anaknya ini adalah yang dititipkan Santi atau mantan istrinya. Si Santi ini berpesan ya kan, bahwasannya kalau jumpa sama bapaknya itu adalah orang yang brengsek, jangan mau dideketi sama dia. Jadi bapaknya ini kan dikasih tahu, tunjuk nih foto sama si Santi kan. Jadi si Ladea ini udah tahu kalau si Bayu ini adalah bapak anaknya itu. Nah, jadi si Ladea ini berpikir kalau itu adalah laki-laki yang brengsek, tapi ternyata ada plot twist di sini dengan pengakuan si Bayu itu seperti apa. Dan banyak sekali plot twist lain lagi yang mengikuti. Itu masih yang pertama ya. Nanti banyak lagi belakang-belakang yang mengikuti. Nah, cuman memang ada beberapa plot yang aneh ya menurut aku ya, aneh. Memang reasonable ya, ada alasannya, tapi kurang believable ya. Misalnya contohnya misalnya contohnya lagi. Jadi kayak si Raihan gitu ya, mantan pacar Ladea, dan Raihan dan kehadiran si Winda. Nah, itu agak sedikit aneh, tapi sudahlah ya, karena memang sudah cukup terhibur dengan banyaknya plot twist yang ada di novel Ladea ini. Nah, ngomong-ngomong mengenai karakter, pembangunan karakter di novel Ladea ini menurut aku cukup kuat, terutama kepada kedua tokoh utamanya, yaitu Bayu dan Ladea. Bayu dengan keganjenannya yang sudah lama menduda dan merasa si Ladea ini adalah orang yang tepat untuk dia dan dikejar bagaimanapun dia semampunya. Dan kemudian si Ladea ini punya alasan yang sangat besar untuk dia tidak tertarik kepada laki-laki manapun gitu ya. Jadi cukup klop lah ini bisa membuat mereka kejar-kejaran gitu sampai akhirnya tentu saja ini happy ending story ya teman-teman. Penceritaan kalau menurut aku ada beberapa menemukan perpaduan diksi-diksi yang aneh ya. Jadi sebenarnya gaya penceritaannya ini itu sebenarnya kurang smooth, tapi ada banyak sekali missing ya, alias kesalahan dalam penggarapan point of view gitu ya. Jadi cerita ini kan kalau dia cerita ini bergantian gitu ya, dari si Bayunya, dari sisi si Bayunya dan dari sisi si Ladeanya. Jadi dia tetap omniscient third person tapi dari sisi Bayu. Nah, di sisi Ladea ini terkadang limited third person tapi omniscient juga terkadang sedikit-sedikit. Nah, jadi ini secara bergantian gitu. Nah, tapi beberapa kemudian kalau dinamai di third person ini kan nggak mungkin ada kata ganti ya di narasi, nggak ada kata ganti aku atau kami kan, nggak mungkin kan, itu hanya punya first person kan. Nah, itulah yang ada aku temukan. Jadi masih tetap ada di narasinya aku atau kami, terutama ketika di sisinya si Bayu gitu kan. Nah, aku curiga nih, mungkin bisa jadi pas pertama kali penggarapan novel ini, pas draft pertama ini mungkin pakai first person point of view ya dari si Bayunya, tapi kemudian kan beberapa kata ganti itu lupa untuk diubah. Nah, ini juga merupakan tips untuk kita ya teman-teman semua, hati-hati ketika kita menggunakan point of view. Kita harus konsisten ya teman-teman. Boleh kita ganti-ganti di tiap-tiap bagian, boleh misalnya kita campur semua point of view yang ada, kita campur boleh, tapi kita harus kasih tanda-tanda sama pembacanya. Dan juga nggak boleh kayak gini, udah kita dari awal pakai third person point of view, di tengah-tengah nanti di narasinya ada kata ganti yang menunjukkan first person. Itu harus kita hati-hati ya teman-teman. Kemudian kita sekarang beralih ke tata bahasa. Nah, sebenarnya catatan aku yang terbanyak itu berada di tata bahasa ya teman-teman. Dan ketika baca memang waktu di akhir-akhir, waktu seru-serunya aku udah nggak peduli lagi sama tata bahasa. Tapi sebenarnya kita nggak boleh gitu ya teman-teman. Kita harus juga concern dengan tata bahasa ketika kita menulis. Nah, aku akan spotlight 2 hal aja di sini, nggak usah semuanya nanti karena video ini bakalan panjang durasinya kalau kita bahas semua, 2 aja. Nah, salah satunya adalah huruf kapital terhadap kata panggilan ya, berfungsi sebagai panggilan. Misalnya mama, abang, kakak, ibu, ayah, itu kan panggilan, dan kadang dia juga berfungsi tidak sebagai panggilan. Nah, kalau misalnya dia berfungsi sebagai panggilan karakter di dalam dialog terutama kan, ini kan third person kan, kecuali kalau misalnya tadi dia first person, baru dia di luar di narasi juga dia harus pakai
pakai huruf besar gitu ya, pakai huruf besar. Jadi jangan pakai huruf kecil meskipun dia ada di tengah kalimat. Beda kalau dia tidak berfungsi sebagai kata panggilan. Contohnya di kalimat ini ya, kalau dia tidak berfungsi sebagai panggilan. Misalnya, aku ketemu dengan ibu yang berkebaya itu. Nah, di situ dia tidak merupakan panggilan, kecuali kalau misalnya aku berbicara dengan ibu. Nah, misalnya seperti itu ya. Kemudian panggilan dari si aku itu kepada ibunya gitu. Nah, kemudian misalnya ketika kata panggilan itu ditambahkan dengan kata kepunyaan ya, kepunyaan. Misalnya aku berbicara dengan ibuku. Nah, tadi yang aturan ibu huruf besar menjadi huruf kecil, seperti itu. Nah, yang kedua yang terbatas perlu kita perhatikan kalau misalnya kita menulis dialog yang ada di chat, aplikasi chat gitu ya, aplikasi percakapan misalnya di WA, di Line, di Messenger gitu kan. Nah, ini penulisannya itu gimana kalau di dalam novel ya teman-teman? Nah, kalau di buku ini itu diletakkan dalam tanda kutip ya. Menurut aku itu sedikit keliru ya teman-teman. Teman-teman bisa cek nanti di penerbit-penerbit misalnya kayak Gramedia ya. Dan biasanya ini masing-masing penerbit memang punya caranya sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya tidak dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kalau yang di dalam tanda kutip itu harusnya adalah direct speech atau ungkapan langsung atau ucapan langsung gitu yang tanpa media seperti itu. Jadi kalau yang tanpa media baru dia harus pakai yang langsung nih, face to face orang yang ngobrol, itu baru pakai tanda kutip karena dia direct speech. Tapi kalau misalnya chat atau line gitu kan, yang chat yang di line di WA itu biasanya itu dibedakan dengan font yang berbeda dengan narasi. Misalnya narasi atau dialog-dialog biasa itu digunakan pakai R ya kan. Terus tapi kalau misalnya di dalam yang ketika ada chatnya itu dia pakai Arial gitu misalnya. Jadi ada juga misalnya penerbit yang pakai langsung balon-balon percakapan yang kayak di WA itu. Nah ya, itu untuk membedakan chat dengan percakapan yang langsung tadi. Nah, kalau misalnya melalui telepon gimana? Misalnya melalui telepon biasanya kalau ini tetap pakai tanda kutip karena dia berbicara langsung kan, berbicara langsung. Nah, tapi perbedaannya orang yang di seberang yang tidak berada dalam scene atau setting yang sedang berlangsung itu, yang ada di seberang itu biasanya dimiringkan, di italic gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke kutipan favorit. Ini juga untuk menggambarkan luka dari si Bayu, kenapa dia sangat terluka dan 8 tahun menjomblo. Ya, ini ada di halaman 42. Dia 8 tahun menjomblo, menengoklah dia macam nengok rendang, makanya jangan lama kali jomblo bang. Abang ini ya. Dan itulah yang membuat Bayu tak lagi membuka pintu hati, memilih untuk menjauh dari wanita. Ia tahu rasanya patah hati. Ia tahu bagaimana dihianati itu perih. Sakit hati bukan melulu milik kaum wanita. Buktinya, ia tenggelam sekian tahun dalam luka itu. Ya, gitu. Jadi laki-laki juga bisa terluka ya teman-teman. Jangan asal-asalan menyakiti hati laki-laki ya. Oke, kalau mau buku Ladea ini langsung aja ya, ada link penerbit tadi. Nah, di situ aja ditanyakan apakah masih ada stok buku Ladea ini. Mudah-mudahan masih ada. Nah, oh ya, di sini juga ada tambahan kalau nggak salah sekitar 6 cerita pendek atau juga ya, ada tambahan 6 cerpennya, makanya ini setebal ini gitu ya. Paling kalau cerita Ladeanya sampai di sini dia udah tamat kok. Segini dia udah tamat nih. Ini ceritanya, 6 ceritanya ya. Tuh, bisa dibedakan ya. Ini short story 6, ini dia novel Ladeanya segini. Nah, oke, itu teman-teman yang mau novelnya kita breakdown sama-sama di sini. Jangan lupa kirim pesannya ke email ya, ke email bukan di kolom komentar ya, ke email dayantisaragi@gmail.com. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti. See you teman-teman.